Sejak 1960-an, Korea Selatan dikenal sebagai keajaiban ekonomi di Asia. Nggak cuma tumbuh pesat menjadi pusat manufaktur canggih, keuangan hingga otomotif, negara ini juga berhasil mempertahankan tingkat utang yang relatif rendah. Bahkan, Korea Selatan mampu melawan segala tekanan, termasuk ancaman dari Korea Utara yang kerap bersikap agresif. Namun, kalau kita bandingkan Korea Selatan dengan negara maju lainnya, tanpa melihat Korea Utara, ini akan terlihat banyak fondasi yang rapuh. Beberapa waktu lalu, pengumuman darurat militer atau material law dan proses pemakzulan menunjukkan gejolak politik yang serius. Apakah ini pertanda bahwa keajaiban Korea Selatan mulai pudar? Sering diduga bahwa Korea Selatan ini terbentuk resmi pada 1953, usai Perang Korea. Padahal faktanya, Korea Selatan bukan langsung menjadi demokrasi yang kuat. Pada mulanya, negara ini dikuasai rezim otoriter dan berganti-ganti, diselingi kudeta militer, pemilu yang meragukan, dan pemerintahan diktator. Situasi ini tuh nggak beda jauh dari Korea Utara di era awal. Hanya saja, Korea Selatan ini lebih banyak menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat demi mencegah meluasnya komunisme. Bantuan tersebut mencakup pasokan modal, dukungan teknologi, hingga kehadiran puluhan ribu personel Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan Korea Selatan. Meski pada dasarnya ini menguntungkan kepentingan Amerika Serikat, situasi ini tetap menjadi bentuk suntikan dana tidak langsung ke ekonomi Korea pada saat itu. Pada akhir 1980-an, Korea Selatan mulai benar-benar membuka diri secara ekonomi dan politik. Inilah periode di mana kebijakan pasar bebas dan demokrasi berkembang pesat. Di saat yang sama, pemerintah membantu segelintir perusahaan keluarga raksasa yang dikenal sebagai chaebol, misalnya Samsung, Hyundai, LG, dan lain sebagainya, untuk terus tumbuh dengan dukungan modal, perlindungan regulasi, dan akses pasar yang luas. Secara kebetulan, periode ini berbarengan dengan kondisi tenaga kerja yang murah hari itu. Korea punya banyak pekerja berupah relatif rendah tetapi berpendidikan cukup baik, dan juga mundur sementara dari Jepang. Usai perjanjian Plaza Accord, yen ini naik drastis yang membuat produk Jepang lebih mahal. Ujung-ujungnya, Korea mengambil alih pasar ekspor yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Dan hari itu belum munculnya Tiongkok. Waktu itu, Tiongkok itu belum mendunia kayak sekarang. Nggak seperti yang sekarang kita lihat menjadi pusat manufaktur murah. Sehingga hari itu Korea Selatan bisa menikmati momentum saat permintaan global akan elektronik, otomotif, dan kapal itu menjadi sangat tinggi. Hasilnya, Korea Selatan ini melejit sebagai kekuatan industri dan meraup keuntungan besar. Meski berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, chaebol berkembang menjadi konglomerasi raksasa yang merangkap di berbagai sektor, dari elektronik, keuangan, hingga pembuatan kapal. Bayangin aja, Samsung nggak cuma jualan handphone, tapi juga terlibat di sektor asuransi, pertahanan, dan galangan kapal. Akibatnya, ini membuat tenaga kerja ini terpusat. Banyak pencari kerja fokus cuma mau kerja di perusahaan besar demi gaji yang tinggi. Akibatnya, semangat untuk mendirikan usaha baru atau inovasi independen ini jadi sangat berkurang. Dan juga ini membuat utang perusahaan ini menggunung. Karena chaebol dianggap terlalu besar untuk gagal, too big to fail. Bank dan lembaga keuangan ini lebih mau meminjamkan dana besar pada mereka ketimbang perusahaan kecil. Dan ini menjadikan kurang diversifikasi ekonomi. Dalam beberapa laporan, pendapatan Samsung Group yang sendirian aja itu disebut-sebut mewakili lebih dari 20% GDP Korea Selatan. Meskipun mungkin tidak ada detail soal perhitungan GDP, tapi angka ini tetap menegaskan bahwa segelintir perusahaan doang yang raksasa ini mendominasi ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan berhasil memaksimalkan jangka emas di mana produknya lebih murah ketimbang Jepang dan lebih berkualitas ketimbang Tiongkok. Cuman kali ini Tiongkok ini udah mulai mengejar, menawarkan mobil, handphone, kapal dengan harga yang lebih murah dan investasi besar-besaran di bidang teknologi. Sementara itu, biaya hidup di Korea Selatan juga terus meningkat. Warga menuntut upah yang pantas. Populasi mereka juga menua, mengakibatkan kurangnya tenaga kerja muda. Pelan-pelan, keunggulan kompetitif Korea pun ikutan menurun. Dan juga Korea Selatan ini masih tergolong dalam sekutu penting Amerika Serikat.
Dan keterkaitan politik ini memudahkan hubungan dagang tertentu. Cuman di dalam negeri, cebol punya pengaruh besar. Seringkali mempengaruhi kebijakan pemerintah. Gejolak politik yang terjadi baru-baru ini, seperti pengumuman darurat militer atau isu pemakzulan, sebagian mencerminkan ketegangan antara rakyat yang resah akan stagnansi ekonomi dengan elit yang ingin mempertahankan tatanan lama. Jadi, ketika kue ekonomi ini tidak lagi mengembang cepat, tarik-menarik kepentingan pun akhirnya makin tajam. Muncullah perdebatan, apakah sistem cebol ini masih relevan atau justru menghambat inovasi? Korea Selatan jelas tetap menjadi salah satu ekonomi paling sukses di dunia. Cuman, kesuksesan ini dibangun dengan kontrak sosial, di mana cebol diberi peran besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini berhasil di masa pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi sekarang situasinya berubah. Gaji melonjak, pasar ekspor lebih kompetitif, dan pertumbuhan melambat. Sebenarnya, kedepannya Korea ini harus bisa mengurangi ketergantungan pada cebol untuk merangsang wirausaha baru. Dan juga, pemerintah ini harus menata kembali regulasi agar perusahaan kecil pun ikutan bisa berkembang. Dan juga bisa menyeimbangkan hubungan dengan mitra dagang yang besar, sembari mempertahankan inovasi teknologi kelas dunia. Kalau ini nggak dilakuin, keajaiban ekonomi Korea Selatan bisa tergerus oleh siklus alamiah globalisasi, di mana negara lain ini siap menggantikannya sebagai pusat manufaktur dan teknologi. Mungkin ini bukan kejutan bahwa model pertumbuhan yang berfokus kepada segelintir konglomerasi besar akhirnya mencapai batasnya. Istilahnya, miracle on the Han River. Ini layak disematkan karena memang Korea itu bangkit pesat dari keterpurukan pasca perang. Namun, keajaiban ini ternyata menyimpan banyak kelemahan struktural yang kini semakin terlihat. Pertanyaannya adalah, sanggupkah Korea Selatan ini melakukan perubahan mendasar agar kembali bersaing di kancah global, tanpa harus mengorbankan stabilitas sosial dan politiknya?